Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah Yeyun menghabisi Patriark Agung, ayah Yeyun yang menyadari jika kondisi Yeyun sepertinya sedikit terluka, ia pun bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Yeyun pun dengan tegas berkata pada sang ayah, "Jika aku baik-baik saja, ayah." Kemudian Yeyun pun tersadar, keluarga Yang adalah salah satu dari 4 keluarga besar yang memegang posisi kuat di Kabupaten Qingyan. Dahulu kala, Ye Kun ingin menikah dengan keluarga Yang. Keluarga Yang tidak hanya ingin keluarga Ye bergabung dengan keluarga mereka saja, namun mereka juga meminta seluruh keluarga Ye untuk melepaskan nama keluarga asli mereka dan menjadi keluarga anak perusahaan dari keluarga Yang. Tentu saja Ye Kun pun menolak keras atas hal itu. Dan juga kupikir tidak heran jika orang tua itu berbuat sesombong itu. Semua itu mungkin dia mencoba untuk menyanjung keluarga Yang saja. Yeyun kemudian berkata pada semua orang di sana, "Keluargaku memang bukan keluarga bergengsi, tapi kami tidak akan melakukan hal seburuk seperti itu. Itu adalah hal yang pasti hanya dilakukan oleh seorang pecundang." Sontak saja seseorang di sana tidak terima dengan ucapan Yeyun. Ia berkata, "Kamu bocah sombong. Jika kamu mengorok lehermu sekarang untuk meminta maaf, aku bisa membiarkan ayahmu Ye Wuxuan mati dengan damai. Dan jika kau melawan, maka kalian berdua akan kubuat mati dalam bayang-bayang yang menakutkan." Seorang kultivator yang lain merasa jika sikap dari Yeyun tidak bisa untuk diampuni lagi. Kemudian ia pun meminta izin pada rekannya untuk sebaiknya ia maju dan sedikit memberikan pelajaran untuk Yeyun atas ketidaksopanannya barusan. Singkat waktu, pada akhirnya ia pun diberikan izin untuk memberikan pelajaran pada Yeyun. Segera ia mengaktifkan konsil dan menyerang Yeyun. Ia berlari ke arah Yeyun seraya berkata, "Bersiaplah untuk kematianmu, dasar bocah tengik." Bukannya merasa takut dengan serangan dari sang kultivator itu, Yeyun pun masih bersikap sangat tenang dan santai. Kemudian ia pun menjentikan jarinya, yang rupanya serangan pedang dari kultivator tersebut berhasil ditahan oleh Yeyun hanya menggunakan 2 jari saja. Yeyun hanya tersenyum pada kultivator tersebut yang mengeluarkan semua teknik kemampuan yang dimiliki olehnya. Seraya Yeyun berkata, "Sepertinya ranah Kiblot tahap ketiga tidak sekuat yang aku bayangkan." Yang setelah itu Yeyun kembali menyerang menggunakan pedang yang ia pegang saat ini, hingga suara teriakan pun terdengar dari sang kultivator tersebut yang menandakan jika ia telah mati oleh seorang Yeyun. Semua orang pun tidak menyangka dengan semua yang dilakukan oleh Yeyun. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Orang-orang di sana juga memperingatkan Yeyun, "Apa kau ini gila, Yeyun? Bagaimana mungkin kau bisa membunuh sang Patriark Agung dan juga utusan keluarga Yang di waktu yang sama?" Yeyun lalu menjawab, "Aku baru saja mengembalikan apa yang mereka coba lakukan padaku. Jika ada yang ingin membunuhku, lakukan saja. Aku dengan senang hati menunggu kalian semua." Lalu kembali Yeyun menjentikan jarinya, yang dimana kali ini jari Yeyun mengeluarkan sebuah sinar. Lalu setelah ditunjuk ke arah depan, sinar itu pun berubah menjadi sebuah portal pedang yang sangat mengerikan sekali, yang bernama Spirit Glue Sword Touching. Teknik itu adalah teknik legendaris yang dikagumi oleh kebanyakan orang di sana. Dengan berdiri dikelilingi oleh semua pedang yang berterbangan seperti ini, Yeyun pun berkata pada mereka semua, "Ayo cepat, siapa yang mau maju? Aku sudah tidak sabar ingin melakukan sebuah pertarungan." Nampaknya semua orang di sana pun tidak berani untuk membuat masalah dengan Yeyun karena mereka sadar jika ini adalah sebuah teknik pedang legendaris yang dikagumi oleh kebanyakan orang. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu menguasainya dengan sempurna, terkecuali Yeyun. Lalu pada orang-orang yang masih ia biarkan hidup, Yeyun pun berkata dengan sangat dingin, "Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Kalian bisa menuruti perintah ayahku dan berjanji setia padanya. Tapi jika kalian memilih perintah yang kedua atau pilihan yang kedua, aku akan langsung mencapik-capik kalian semua saat ini juga." Pada seorang kultivator dari keluarga Yang, Yeyun berkata, "Saudaramu sangat kuat
dan sangat setia patuh pada master yang kau seharusnya sembah. Jadi kurasa kau tidak akan menyerah dan mungkin saja kau tidak akan pernah patuh pada perintahku. Kultivator itu pun dengan lantang berkata pada Ye Yun, jika tidak, aku lebih baik mati daripada harus tunduk dan mematuhi semua perintahmu selain perintah dari keluarga Yang. Ye Yun pun menjentikan jarinya kembali seraya berkata, kalau begitu baiklah, aku akan langsung menghabisimu saja. Segera pedangnya pun lalu dikeluarkan oleh Ye Yun, diikuti dengan beberapa teknik pedang yang tadi telah ia keluarkan sebelumnya. Di sisa akhir hayatnya, Ye Yun pun masih berbaik hati untuk memberikan sebuah kesepakatan atau pilihan pada kultivator tersebut. Tapi sayangnya ia masih bersikeras dengan pendiriannya itu, yang dimana ia lebih baik memilih mati daripada harus patuh pada perintah selain perintah dari keluarga Yang. Ye Yun pun lalu mengabulkan apa yang diinginkan oleh sang kultivator itu, dan beberapa detik kemudian kultivator itu pun juga tewas seperti kultivator sebelumnya. Setelah Ye Yun berhasil membunuh dua kultivator sekaligus, muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan pemberitahuan melahap dengan sukses, melahap sukses, melahap sukses, selamat kepada host karena memperoleh 60.000 poin pengalaman. Notifikasi sistem yang kedua menjelaskan selamat kepada host karena telah mencapai ranah Kiblot tahap kedua, dan kembali muncul sebuah notifikasi sistem yang ketiga, pemberitahuan poin keterampilan telah ditingkatkan dan host sekarang dapat menggunakan kecepatan serangan 5 kali lipat dari sebelumnya. Ye Yun pun tersenyum setelah membaca semua notifikasi sistem yang ada. Ia lalu berkata, oh sepertinya aku bisa meningkatkan kecepatan seranganku setelah aku menerobos satu ranah lagi. Lalu dengan gagahnya, ia pun berdiri di hadapan semua orang sembari bersiap untuk membunuh karena pedang di tangannya menandakan jika pasti ada korban lagi yang akan dihabisi oleh Ye Yun sekarang. Orang-orang ini yang tahu apa maksud Ye Yun membawa pedangnya ke arah mereka. Mereka lalu berkata dengan rasa takut, kami bersedia melayani Master Ye, ampuni kami, dan kami berjanji akan setia pada ayah Master Ye. Jika kami tidak menaatinya, hari ini kami pasti akan dibunuh oleh Ye Yun. Orang-orang itu pun lalu bersujud dan memohon keampunan untuk mereka sendiri. Namun rupanya Ye Yun pun tidak bodoh. Ia pun berkata, mereka yang terpaksa menuruti perintah Ye Changge dapat mengimbangi kelebihan mereka jika mereka membantu sepenuhnya memberantas sisa grup Ye Changge yang masih tersisa. Adapun 5 pengkhianat yang masih ada, yang masih harus aku habisi. Aku ingin mereka dicabut kultivasinya dan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Mereka tidak bisa dilepaskan sampai mereka mati dengan sendirinya. Kelima orang yang dianggap pengkhianat oleh Ye Yun, mereka semua pun sama terkejutnya karena mereka tahu sudah tidak ada gunanya lagi kehidupan mereka setelah ini. Ayah Ye Yun kemudian berkata pada Ye Yun, Yu'er, apakah kau terluka? Ye Yun kemudian menjawab, tidak apa-apa ya, jangan khawatir, semua anak buah Ye Changge telah disingkirkan. Sekarang tidak ada yang akan mengejar kita lagi. Kita telah aman. Terima kasih sebelumnya. Kamu sudah dewasa sekarang, nak. Bertindak seperti kepala keluarga. Aku akan lega jika posisi kepala keluarga diteruskan padamu di masa depan nanti. Ye Yun pun hanya tersenyum tanpa menggubris apa yang dikatakan oleh ayahnya itu menjadi penerus dari tata kerajaan ini. Tak lama berselang, Ye Yun pun mengerutkan dahinya, matanya pun sedikit panik. Ia bertanya, ayah, kapan Secret Blackmon akan dibuka segelnya? Ayah Ye Yun lalu menjelaskan, masih ada 10 hari sampai 3 keluarga besar bergabung untuk mengungkap Secret Blackmon. Kenapa kamu bertanya itu padaku? Ye Yun lalu menjawab, Secret Blackmon terletak di bagian terdalam pegunungan Blackmon dan merupakan gua rahasia yang ditinggalkan oleh kekuatan yang hebat sejak dulu kala. Itu dijaga oleh 3 keluarga besar kota Bayun. Gua rahasianya penuh dengan aura spiritual dan terdapat banyak binatang iblis yang sangat kuat tentunya.
ada juga banyak harta berharga dan langka di dalamnya, menjadikan tempat perlindungan yang sangat baik untuk dikembangkan oleh seniman bela diri. Untuk mencegah pemulungan seniman bela diri tanpa akhir yang akan menghabiskan sumber daya, 3 keluarga besar kota Bayun menyegel gua tersebut 100 tahun yang lalu dan setuju bahwa gua tersebut hanya dapat dibuka setiap 3 tahun sekali. Pada saat itulah 3 keluarga besar dapat mengirimkan murid yang kuat untuk memasuki gua guna berkultivasi dan mengambil harta karun yang ada di dalamnya. Keluarga yang saat ini memiliki banyak dikabarkan bahwa penguasa Ranah Kiblot, tuan muda tertua keluarga yang adalah puncak Longsan, penguasa Ranah Kiblot. Itu artinya jika aku ingin melawannya, aku harus meningkatkan kekuatanku dulu sebelum aku bertarung dengannya. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Secret Blackmon seorang diri.